Orang Jawa hidup di Jawa, hatinya condongnya di Arab. Nggak tahu kalau dia itu dibohongi mentah-mentah. Bangsa kita ini nanti merdeka seutuhnya, merdeka lahir batin. Bisa, kalau mau. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu caranya. Kalau yang tanya saya ini orang pemerintahan, saya jawab. Kalau mampu. Sama-sama orang kecil untuk apa? Bagaimana caranya? Ya ada kalau mau. Tinggal orangnya mau merdeka 100% apa enggak? Udah urip di hadapan Tuhan, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Orang Jawa hidup di Jawa, hatinya condongnya di Arab. Nggak tahu kalau dia itu dibohongi mentah-mentah. Nah, kalau ingin ikut budaya Arab, ya jangan hidup di Jawa. Tidak hanya Jawa, Indonesia. Termasuk bangsa Indonesia. Kalau hidup di Indonesia, ya pakailah budaya Indonesia. Tata cara Indonesia. Jangan yang lain. Kerjasama boleh dengan bangsa lain. Tapi jati diri jangan dilepas. Karena orang lain itu banyak yang ingin menguasai Jawa. Banyak yang ingin menguasai Indonesia. Makanya sampai itu. Sudah tahu toh, sudah dengar toh itu. Ada bandara ilegal itu. Di Morowali itu. Nah itu kan ya olahnya orang yang ngatur-ngatur negara, penguasa negara. Bukan kok pemerintah nggak tahu. Siapa bilang nggak tahu? Ya cuma diam aja, wong ikut bancaan, namanya bancaan. Makanya kalau saya bicara itu sepertinya, alah apa itu, yang satu nyalahkan yang satu. Tuding, ganti nuding, walah menjelek-jelekan. Sandiwara itu. Sandiwara. Ternyata nggak ada yang ditahan, nggak ada yang ditangkap. Ya toh? Bohong-bohongan itu untuk melabui orang kecil. Jadi supaya orang kecil itu percaya, oh ini gini. Walah, kenyataan sekarang. Di waktu presiden yang pertama, negara ini yang apa yang hilang? Kehilangan apa? Sampai presiden kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang ini presiden ke-8 ini. Lihat saja sepak terjangnya ini. Presiden yang pertama sampai ke-7 ini, negara ini apa yang sudah hilang? Nah, biasanya kalau orang kecil, Mas, diajak ngomong-ngomong gini, nek orang desa, orang kecil biasa, tadi opo, wong cilik dek ngomong no negara lah, ini kelemahan bangsa kita di sini. Duh, nek wong cilik, orang duwe hak negara lah, apa duwe anak di sekolah no. Makanya biar jadi orang ngerti, ya, punya anak disekolahkan sampai tinggi, biar ngerti, biar nggak bodoh. Kalau kita ini menjadi bangsa bodoh, ya dibodohi terus seperti ini. Orang bodoh itu pasti jadi budak karena bodoh. Nggak ada orang bodoh jadi majikan. Ayo, coba teliti. Nggak ada orang bodoh jadi majikan. Bangsa kita sendiri, hidup di negeri sendiri, jadi budaknya orang asing kok. Karena apa? Bodoh. Bodoh toh? Pabrik-pabrik sekian banyak miliknya siapa? Yang jenis, ya orang asing. Ya karena bangsa sendiri yang bisa diajak kong kali kong. Akhirnya ya alasannya apa? Tenaga kerja. Terus hasilnya kemana? Ya boleh.
Cuma kekayaan negara jangan bocor di luar negeri semua. Coba toh sekarang orang yang sudah kena virus asing itu, diomongi aja sudah percaya. Kalau Anda mau ikut budaya ini, besok kamu naik surga. Percaya orang Indonesia. Masuk surga dan neraka itu yang punya hak orang asing. Kan enggak toh? Masuk Tuhan ini kalau gak tahu cara Indonesia, masuk Tuhan itu gak tahu cara Jawa. Ngerti, tahu. Tapi kenapa orang Jawa, orang Indonesia kok bodoh betul, kok bodoh amat. Makanya saya minta jangan bodoh. Anak-anak sekarang, generasi sekarang ini sudah waktunya berjuang. Jangan mengandalkan besok menerima warisan. Iya, kalau orang-orang tua ini ngerti, kalau orang-orang tua yang bodoh, anak masa mau diwarisi kebodohan. Ya akhirnya ini negara dikuasai orang asing. Iya toh? Makanya saya bilang jangan bodoh lah. Khususnya orang Jawa dan umumnya bangsa Indonesia, jangan bodoh. Karena sampai menjadi bencana berapa ribu hektar hutan yang ditebang. Wow, banjir bandang yang banyak itu kayu-kayu, banyak itu di bawah air turun sampai di sungai itu. Nah itu kan ilegal toh, merusak. Nah, karena kita dibohongi terus, dibodohi terus. Di luar negeri di sana sudah tidak ada hutan. Nah itu pengelolaannya hubungan dengan orang lain, orang luar. Nah ini ilegal mas. Kalau resmi pemerintah tahu, berarti ada tanda tangan dari pemerintah. Ya toh? Nah, pemerintahan zaman kemarin menolak, katanya nggak ikut tanda tangan. Kok bisa orang asing masuk sampai buat bandara kok pemerintah nggak tahu? Itu yang dilihat apa? Ya karena dia sudah makan sama makan. TST, tahu sama tahu. Nah, repot kalau sudah TST ya repot. Makanya menjadi walaupun kita orang kecil, penduduk desa, gogol kendon, jangan menjadi orang bodoh. Biar kita tidak dibohongi terus. Nah sekarang apa bisa bangsa kita ini nanti merdeka seutuhnya, merdeka lahir batin? Bisa kalau mau. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu caranya. Kalau yang tanya saya ini orang pemerintahan, saya jawab kalau mampu. Nah, sama-sama orang kecil untuk apa? Ada caranya, ada. Ayo, mau bebas penjajah loh. Negara ini kita punya prajurit, punya ABRI, punya TNI, punya polisi, jutaan yang menjaga negara ini. Itu. Bagaimana caranya? Ya ada kalau mau. Tinggal orangnya mau merdeka 100% apa enggak. Kalau orangnya bodoh terus ya dibodohi terus, nggak bisa merdeka. Bodoh ya jadi budak. Makanya tidak ada orang bodoh jadi majikan. Coba bangsa kita orang Indonesia kalau di luar negeri jadi budak apa jadi majikan? Jadi budak. Kadang-kadang pulangnya malah menyusahkan. Makanya di sana dihukum pancung, nggak ada. Ya lapor ya
ditanggapi tapi nggak ada apa solusinya, nggak ada. Makanya kalau bisa, ya harus bisa. Anak-anak kita, generasi kita, jangan dididik untuk bodoh. Ya, jangan dididik untuk bodoh. Mari kita sekali lagi berharap kita harus bisa berdiri di kaki sendiri sebagai bangsa Indonesia yang sah. Dan khususnya orang Jawa, khususnya wong Jawa ojo bodoh-bodoh. Dijak ngedingi budayane dhewe kok gelem. Ki wong Jawa kok bodoh nih, prihatin nih. Wong Jawa kok bodoh nih ngene. Nggih. Mosok diomongi wong Arab kok ngandel. Kowe nek gelem dadi budake wong Arab, besok nek mati oleh ganjaran munggah swarga. Mosok swarga iki kuasane wong Arab. Ada iki padha-padha urip di hadapan Tuhan, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Nek diomongi ngandel ya iki. Tadinya ya seperti sekarang ini tadi. Udah dibohongi, Pak. Bohongi. Makanya jangan menjadi orang bodoh. Kalau kita bodoh, ya terus dibodohi. Ya, kita berdoa saja semoga generasi kita, anak-anak cucu kita jangan menjadi orang bodoh. Sekarang ini loh, pemerintah sudah memberikan tempat pendidikan. Nggak mau sekolah di negeri. Yang disenangi sekolah swasta, sekolah yayasan. Nah, sekolah yayasan ini arahnya keluar, bukan ke dalam. Ini orang yang bodoh ini seperti itu. Orang Indonesia hidup di Indonesia tapi hatinya condong di Arab, condong di Cina, condong di Belanda. Sekarang ini sudah bukan zaman kerajaan, sekarang sudah zaman republik. Pemerintah harus tegas, harus tegak menegakkan kebenaran. Kebenaranlah nanti yang akan menjadi tolak ukur. Kebenaran, hanya kebenaran nanti yang bisa membawa keuntungan. Makanya sekali lagi jangan tinggalkan jati diri bangsa. Nah, orang Jawa ya jangan tinggalkan Jawanya, orang Dayak ya jangan tinggalkan Dayaknya. Itu kekayaan kita. Orang Batak jangan tinggalkan Bataknya. Suku Asmat, suku Ende, dan suku Padang dan lain banyak lagi. Suku kita ini kalau nggak salah ada 17.000 suku Indonesia. Jangan tinggalkan kepribadiannya. Kita semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Atus makaten ingkang saged kula aturaken pilih wonten omongan kula sing kurang mijuprana, manungsa niku tetep kedunungan kekurangan, tetep kedunungan salah. Salah menika ingkang boten kula sengaja, kawula nyuwun agunge pangapunten. Jera sesanti sura sudira jayaningrat, siya brasta tekaping ulah darmastuti. Sura dira jayaningrat lebur dene pangastuti. Becik ketitik ala ketara, sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna. Sirna larut topas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik muga dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Ing wasana matur nuwun. Rahayu. Rahayu.
Rahayu.